Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Alda Nugroho dari kelas PAIG semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis E-Learning pada minat belajar mahasiswa PAI di IAIN Ponorogo. Ringkasan presentasi untuk topik utama yang akan kita bahas kali ini mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan-landasan teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hipotesis, serta metode-metode yang digunakan dalam proposal penelitian ini. Langsung saja mengenai latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi di zaman sekarang ini sudah berkembang semakin pesat. Tentu saja hal ini juga mempengaruhi proses pembelajaran ataupun pendidikan. Bagaimana tidak? Apakah suatu pendidikan tidak ada inovasi tertentu? Pasti ada. Salah satu inovasi di dunia pendidikan yang berkesinambungan dengan perkembangan iptek, perkembangan teknologi informasi itu adalah penggunaan pembelajaran media berbasis internet. Maka salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran di era yang serba digital ini adalah menggunakan media learning. Maka seiring dengan perkembangan tersebut, model pembelajaran juga banyak mengalami perkembangan. Perkembangan teknologi informasi yang diterapkan di dunia pendidikan sebagai peranata media pembelajaran maupun sebagai sumber belajar. Konsekuensinya adalah keseluruhan perangkat personil pendidikan, di mana di dalamnya ada guru maupun pengelola pendidikan tersebut perlu melengkapi keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi sebagai sebuah kompetensi dalam pengembangan profesionalitasnya dalam bekerja. Maka e-learning merupakan sebuah inovasi yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perubahan proses pembelajaran, di mana proses belajar tidak lagi hanya mendengarkan uraian materi, akan tetapi juga peserta didik juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain sebagainya. Salah satu bentuk nyata adalah ketika saat ini saya melakukan presentasi, maka saya menggunakan media internet juga, yang dimana video presentasi yang saya buat ini akan saya upload di media sosial, sehingga bisa disebut juga sebagai hasil implementasi daripada media pembelajaran yang berbasis internet. Lanjut ke identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut. Berdasarkan permasalahan pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Pertama, proses pembelajaran didominasi oleh adanya jaringan internet. Kedua, materi tidak efisien dipelajari ketika ada gangguan sinyal. Ketiga, pengelolaan dalam menjalankan e-learning kurang dipahami oleh peserta didik yang kurang tahu tentang dunia teknologi informasi dan komunikasi. Maka ada pun keterbatasan dari kendala-kendala mengenai jaringan internet yang berpengaruh kepada pembelajaran berbasis e-learning di atas dan keterbatasan kemampuan peneliti. Maka fokus penelitian yang akan dibahas adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning pada minat belajar mahasiswa PAI di IAIN Ponorogo. Adapun rumusan masalah sebagai berikut, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa PAI di IAIN Ponorogo melalui penerapan media pembelajaran berbasis e-learning. 2. Sedangkan untuk tujuan khusus ialah meningkatkan pemahaman peserta didik dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga bisa tercipta atau memiliki keterampilan di bidang teknologi dalam menggunakan pembelajaran berbasis e-learning. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Pengertian media pembelajaran. Media dalam proses pembelajaran merupakan perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan sehingga terdorong serta terlibat dalam proses pembelajaran.
Proses pembelajaran pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut sebagai media pembelajaran. Jadi media tersebut adalah suatu alat yang memudahkan seorang guru untuk menyampaikan pesannya, untuk menyampaikan materinya kepada peserta didik. Bukan hanya melalui secara langsung, tapi juga secara tidak langsung, maka media ini sangat-sangat besar manfaatnya. Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik dalam benak maupun mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Maka di samping menyenangkan, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan siswa. Jadi jangan hanya memanfaatkan media yang terkesan membuat senang, membuat gembira peserta didik, akan tetapi juga jadikan media untuk menyampaikan materi tersebut sebagai suatu hal yang bisa memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, media berbasis internet. E-learning adalah media pembelajaran dengan menggunakan jasa elektronik sebagai alat bantunya. E-learning adalah pembelajaran menggunakan media elektronik baik secara online yang diaplikasikan dalam pendidikan konvensional atau pendidikan jarak jauh. Sistem pembelajaran e-learning merupakan salah satu sistem pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa, karena e-learning dapat membantu mahasiswa menambah informasi yang lebih dari mata kuliah yang didapatkannya di kampus. Jadi dengan e-learning tersebut, mahasiswa, terutama mahasiswa PAI sesuai judul ini, maka mahasiswa tersebut bisa mencari-cari materi-materi selain yang diberikan oleh dosennya. Selanjutnya, karakteristik media e-learning. Yang pertama, metode pembelajaran baru yang menggunakan media jaringan komputer dan internet. Jadi media ini ada ketika ada perkembangan zaman yang semakin canggih, serba menggunakan teknologi informasi di zaman sekarang ini. Kedua, pembelajaran di mana bahan ajarnya atau kontennya disampaikan melalui media elektronik. Dalam artian pembelajarannya, isi materinya itu disampaikan melalui alat-alat seperti handphone, ataupun menggunakan laptop, ataupun menggunakan komputer, atau menggunakan alat-alat elektronik. Yang ketiga, pembelajaran yang prosesnya didukung oleh sebuah sistem dan aplikasi elektronik. Baik, selanjutnya kajian penelitian terdahulu. Yang pertama saya ambil penelitian yang dilakukan oleh Afifa Aurora dan Hansi Effendi tahun 2019. Dalam penelitiannya merinci proses belajar mengajar menggunakan media e-learning terhadap motivasi belajar mahasiswa. Membuat mahasiswa itu menjadi lebih aktif dalam pembelajarannya dan meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua yang dilakukan oleh Hernik Pujastutik tahun 2019 mengungkapkan bahwa pembelajaran tersebut membantu mahasiswa untuk memahami materi pembelajaran, dan melalui pembelajaran e-learning berbasis web ini mahasiswa dapat lebih bersemangat dalam belajar dan pembelajaran bisa diterapkan di rumah maupun di tempat manapun. Yang ketiga dilakukan oleh Hamdi Muhammad Khoir dan R.E.K. Murti Nugraha serta Sitati Musalamah tahun 2020 mengungkapkan bahwa produk pengembangan media pembelajaran ini dapat digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran semua mata kuliah dengan menggunakan akses internet yang memadai. Jadi sebenarnya media pembelajaran menggunakan e-learning tersebut benar-benar memadai, benar-benar bermanfaat besar bagi mahasiswa, terutama ketika zaman 1-2 tahun yang lalu itu, ketika ada pandemi COVID-19, di mana mahasiswa melakukan pembelajaran secara daring, maka penggunaan e-learning ini bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Numik Sulistyo Hanum tahun 2013 mengungkapkan bahwa menggunakan media berbasis e-learning tersebut terkesan cukup efektif jika dibarengi dengan kuatnya jaringan internet yang memadai. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Pemanfaatan media dalam proses pembelajaran berbasis internet sangat membantu baik bagi peserta didik maupun pengajar dalam melakukan proses pembelajaran.
Selain itu, pemanfaatan media berbasis internet atau e-learning dapat menjadi referensi media yang cukup efektif digunakan di masa teknologi informasi semakin berkembang dan maju ini. Maka dengan kerangka berpikir ini, saya berpikir untuk melakukan penulisan, untuk melakukan sebuah penyusunan proposal penelitian mengenai manfaat media pembelajaran berbasis e-learning tersebut terhadap hasil belajar ataupun minat belajar ataupun motivasi belajar mahasiswa atau peserta didik. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang pertama, tidak ada pengaruh dalam penggunaan media pembelajaran berbasis e-learning pada minat belajar mahasiswa PI di YIN Ponorogo. Begitupun sebaliknya, terdapat pengaruh. Yang selanjutnya adalah metode untuk tempat penelitian. Adapun lokasi penelitian ini berada di kampus YIN Ponorogo yang alamatnya di Jalan Pramuka nomor 158, Ronowijayan, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang mana pendekatan ini baik data maupun analisisnya berdasarkan pada perhitungan statistik. Metode yang digunakan ialah metode penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau meramalkan yang akan terjadi pada suatu variabel manakala diberikan suatu perlakuan tertentu pada variabel lainnya. Baik, lanjut. Untuk variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi untuk ditarik kesimpulannya. Populasi. Untuk populasi dalam sampel ini adalah mahasiswa PAI kelas G angkatan 2020 di YIN Ponorogo, yang setiap mahasiswanya tentu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga mungkin saja terjadi beberapa pendapat dalam penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan data ini, instrumen penelitian atau alat yang digunakan oleh peneliti adalah melalui angket atau kuesioner dan lembar observasi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Alan Alda Nugroho. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.